Ya, ada situasi critical situation yang juga harus diantisipasi, yaitu jeda antara hari H dengan penetapan hasil itu jauh sekali. Maksimal penetapan hasil pemilu nasional itu Bang 35 hari. Jadi antara 14 Februari hasil itu proyeksinya akan ditetapkan pada 20 Maret. Terlalu lama ya? Betul. Nah, memang biaya pemilu kita itu berapa sekarang? 76 triliun. Bayangkan. Iya. 76 triliun kita masih menggunakan cara-cara manual. KPU kita banyak harus berbenah. Terlepas mengurusi pemilu tidak gampang, tapi kan pembelajarannya sudah banyak. Ya, ya. Nah, ini yang persoalan KPU itu, satu, jangan ulangi lagi keteledoran yang membuat orang akhirnya berpikir terlalu jauh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam juga untuk para penonton setia Unpacking Indonesia. Hari ini kita ketemu lagi dengan Mbak Titi Anggraini. Wah, ini penggiat pemilu dan pengamat Pilpres. Pengamat amatir Pilpres. Ya, karena apa? Sebenarnya bukan taruhan ya sama saya, itu tebak-tebakan lah ya. Iya, tebak-tebakan berhadiah. Nah, tebak-tebakan berhadiah Mbak Titi kali ini kalah. Dia bilang 2 putaran, saya konsisten dengan 1 putaran. Nah, disitulah memang penggiat dengan apa? Politisi senior. Dengan politisi senior kalah. Jadi Mbak Titi ini dari Perludem, dari hasil quick count ini dan dari hasil real count hitungan pemilu sudah mengakui 02 pemenang ya. Udah nggak bisa lagi. Karena sudah dia lempar handuk putih. Tadi sama saya nyerah gitu loh. Karena kami ada tebak-tebakan dengan hadiahnya itu berangkat umroh. Jadi Mbak Titi terpaksa, artinya umrohnya batal. Tetapi insya Allah kalau ada rezeki tetap berangkat. Nah, karena itu kalau ibadah itu sudah diniatkan, itu harus berangkat, ya kan? Nah, jadi menarik sekali. Saya juga dengan beberapa kawan lain ini belum terjawab beberapa tebak-tebakan juga. Hasilnya tapi mungkin seminggu lagi ya. Partai mana yang terbanyak suaranya, walaupun sekarang sudah kita terlihat quick count PDIP yang tertinggi ya. Mungkin Mbak Titi kalau kita lihat dari aspek itu ya, dengan posisi presidennya Prabowo dari Gerindra, kemudian parlemennya tertinggi itu adalah PDIP, ini sebenarnya untuk balancing power-nya bagus. Betul. Ya. Check and balances-nya kalau dijalankan ini bagus. Artinya ada oposisi yang juga punya kekuatan politik di parlemen gitu. Apalagi kalau misalnya Nasdem ikut di situ, ya P3 ikut di situ, PKS ikut di situ, saya kira udah cukup bagus gitu ya. Jadi supaya demokrasi kita ini nggak macet. Ya, betul. Ya, demokrasi kita bukan nggak macet, artinya demokrasi kita ini betul-betul bisa berjalan dengan baik ya. Iya, berimbang. Iya. Sebab kalau semuanya masuk dalam pemerintahan, tinggal PDIP sendiri di luar misalnya, itu memang nggak elok dalam negara demokrasi ya. Orang melihatnya seperti apa ini. Ya walaupun ya itu hak masing-masing partai kan gitu. Nah, ini kita harapkan ada keseimbangan lah gitu. Sehingga pemerintah betul-betul bisa dikontrol oleh lembaga legislatif ya tentu di samping kekuatan-kekuatan sosial yang lain. Dan Mbak Titi, kita ini
pemilu kali ini ada satu yang menurut saya perlu kita apresiasi betul ya. Artinya kita melihat ada NGO yang berperan, memberikan kritik-kritik yang tajam ya. Kemudian kampus, ya, kemudian macam-macam elemen masyarakat itu secara terbuka berani menyampaikan pikiran-pikiran dan aspirasi mereka secara tegas dan jelas terhadap situasi politik kita menjelang pemilu misalnya. Itu satu hal yang positif ya. Kita nggak bicara apakah maksudnya dukung sana dukung sini, tetapi hal ini memang tidak boleh berhenti sampai pada pemerintahan nanti gitu ya, dan seterusnya gitu loh. Ini penting gitu kan gitu. Nah, sekarang kan mulai masuk kepada isu wah pemilu ini ada kecurangan, ya kan? Ada kecurangan, kemudian hasilnya diragukan gitu kan. Nah, tentu kan kalau saya yang bicara dalam konteks ini kan tadi bukan penggiatnya kan. Kalau penggiat itu memang sehari-hari kan sudah di situ, ya kan? Seperti orang bikin telur dadar, udah gampang aja. Kalau kita nyari garamnya di berapa, ini berapa, kalau Mbak Titi udah tahu. Nah, jadi bagaimana dengan isu kecurangan ini dalam pandangan Mbak Titi ini? Iya. Nah, saya mungkin berangkat dari teori dulu ya, Bang. Kalau kita bicara kecurangan di pemilu itu ada satu buku yang ditulis oleh Sarah Birch, judulnya Electoral Malpractice. Jadi malapraktik pemilu. Nah, malapraktik pemilu itu ada 3 tipologi. Tipologi pertama itu adalah manipulasi aturan. Jadi dalam tata kelola pemilu itu ada 3 level. Yang pertama rule making process. Jadi proses pembentukan aturan, bagaimana kita menyusun rule of the game. Dan juga di sana kita atur juga rule of election organizers-nya. Jadi bagaimana aturan main dan aturan bagi penyelenggara dan penyelenggaraan jadi dibuat. Jadi kalau organizer tadi itu KPU misalnya ya? Ya, KPU, Bawaslu. Di sinilah kita mengatur siapa yang akan menjadi pelaksana, siapa pengawas. Itu dari sisi aturan dulu, lalu komposisi keanggotaannya seperti apa. Jadi dalam ini kita bicara manipulasi aturan dalam tata kelola pemilu. Jadi tata kelola pemilu itu ada 3 level. Rule making, pembuatan aturan. Lalu yang kedua rule application, mengaplikasikan aturan. Dan yang ketiga rule adjudication, menyelesaikan masalah-masalah dalam pemilu. Nah, manipulasi aturan ini dimulai sejak rule making. Jadi mendesain aturan yang memang diproyeksikan akan memberikan keuntungan kepada pihak yang berkompetisi. Kalau di Amerika Serikat itu yang paling lazim dilakukan adalah membuat dapil yang menguntungkan dia sehingga suara itu solid, atau memecah dapil sehingga lawan tidak mendapatkan keuntungan suara. Itu yang disebut dengan gerrymandering. Jadi menata daerah pemilihan sehingga dia mendapatkan insentif suara karena pendukung dia terkonsolidasi dalam satu dapil, atau dia memecah dapil sehingga pendukung dia itu kemudian pendukung lawan itu terpecah sehingga dia sulit dapat kursi. Tapi manipulasi aturan juga bisa melibatkan aktor-aktor lain selain pembentuk undang-undang. Yaitu juga misalnya melibatkan pengadilan, karena pengadilan kan juga punya yang disebut dengan judicial review power. Nah, itu dulu nih teorinya ya. Jadi diawali oleh manipulasi aturan. Yang kedua adalah manipulation of voters, memanipulasi pemilih. Memanipulasi pemilih praktiknya bisa dilakukan dengan intimidasi. Intinya adalah menggeser preferensi bebas pemilih menjadi sesuai kehendak orang yang mempengaruhi pemilih. Pengaruh itu bisa dilakukan dengan kekerasan, intimidasi, fisik, psikis, mental. Nah, yang kedua adalah mengganggu informasinya dia sehingga dia mendapatkan informasi yang tidak valid, tidak benar. Dan ini biasanya melibatkan politisasi identitas, melibatkan penyebaran informasi bohong, lalu disinformasi hoax dan lain sebagainya. Yang ketiga nih juga sama bahayanya, yaitu politik uang. Politik uang itu bisa dengan pendekatan kasih uang, iming-iming, kickback, dan juga memberi tawaran jabatan kepada birokrasi. Intinya adalah pilihan itu menjadi bergeser. Atau yang keempat, dia memainkan pork barrel politics, politik gentong babi. Jadi menggunakan sumber daya negara untuk kemudian personalisasi kampanye sehingga pemilih dengan pendekatan sumber daya negara tadi dia terpengaruh. Nah, ini di pileg kita, saya temukan nih, ini pileg dulu ya.
Misalnya menggunakan anggaran-anggaran pokir. Di DPRD itu ada anggaran pokir, Bang, pokok pikiran, jadi dana aspirasi. Jadi dana aspirasi yang sebenarnya sumbernya dari negara dan itu sudah dianggarkan, dipersonalisasi seolah-olah bantuan personal si caleg. Merenovasi tempat ibadah, merenovasi sarana infrastruktur publik, jembatan dan lain sebagainya. Memberikan bantuan pada majelis taklim. Tapi itu duit negara gitu. Atau yang kemudian bansos. Nah, bansos ini Social Assistance Program bukan hanya karakter di pemilu kita, di Filipina misalnya. Dana-dana yang sifatnya bantuan untuk rakyat itu di branding, diklaim itu dari individu-individu politik. Nah, ini bisa menjadi instrumen manipulation of voters, memanipulasi pemilih. Jadi bergeser tuh kehendak bebasnya. Tanpa bahkan kadang-kadang disadari oleh pemilih. Lalu yang ketiga adalah manipulation of votes, memanipulasi suara, menggeser, merekayasa, menambah, mengurang. Lalu kemudian ya kalau kita kan tidak menggunakan teknologi ya. Di beberapa negara yang sudah menggunakan teknologi penghitungan, dia menggunakan cyber attack, serangan siber untuk mengubah. Nah, mari kita lihat sekarang bagaimana di Indonesia. Jadi Indonesia ini 2024. Kalau kita boleh agak mundur ke belakang, narasi pemilu curang itu bukan hanya sekarang. 99 abang sudah ikut lah politik. Bagaimana kita smooth sampai hari pemungutan suara. Waktu itu anggota KPU kita kan dari wakil-wakil partai dan pemerintah. Di hari pemungutan suara Carter Center bilang pemilunya relatively free and fair gitu ya. Banyak sekali Uni Eropa datang dan memuji. Tapi ketika angka hasil muncul, itu sudah mulai tuh partai-partai kecil menolak dan tidak mau menandatangani hasil, klaimnya adalah kecurangan. Nah, itu dulu. Lalu 2004 bahkan pada waktu itu juga berujung ke Mahkamah Konstitusi gitu ya. 2009 lebih ramai lagi. Dengan partai 38 dan pertama kali kita punya ambang batas parlemen 2,5%. Bahkan pada waktu itu saya ingat betul Ibu Mega Prabowo sampai mempertanyakan validitas DPT dan keluarlah putusan MK yang heroik itu. Kalau tidak terdaftar di DPT boleh menggunakan hak pilih dengan KTP. Nah, itu sebagai bagian dari menjawab ketidakpuasan yang ditengarai karena kecurangan dalam pemutakhiran data pemilih. 2014 dan 2019 narasi itu juga ada. Bahkan di 2014 misalnya sudah ada yang deklarasi kemenangan ya dengan hasil quick count dan ada 2 deklarasi begitu. Nah, tapi bedanya yang di 2024 ini ada yang tidak pernah ditemui di pemilu sebelumnya. Apa itu? Ada kontestasi yang diikuti oleh orang yang mendapatkan tiket dari putusan Mahkamah Konstitusi, sebut saja ya putusan MK nomor 90, yang itu sampai sekarang kontroversinya tidak selesai. Karena dia hadir di tengah aturan main yang sudah ada, undang-undang pemilu yang sudah ada, lalu melibatkan putusan pengadilan yang kemudian ada putusan MK yang mengatakan putusan itu melibatkan pelanggaran etika berat. Nah, disinilah kemudian tidak salah kalau ada pihak-pihak yang mengatakan, oh ini manipulation of rules, memanfaatkan rule untuk memberikan tiket kepada seseorang. Nah, jadi hal-hal seperti ini memang menjadi khas dari 2024. Selain manipulation of voters tadi kita bicara, peningkatan anggaran bansos yang ditengarai lebih besar daripada anggaran bansos saat saat pandemi COVID, itu juga dihubungkan dengan mengubah. Jadi kehendak bebas pemilih dengan pengaruh-pengaruh menggunakan sumber daya negara. Jadi memang apakah kemudian itu akan menjadi dalil yang akan dipakai kalau dalam konteks tipologi studi malapraktik pemilu, yaitu bergantung penuh kepada kemampuan pasangan calon untuk menjahit dan menyajikan bukti-bukti yang menopang dan membangun runtutan argumentasi yang bisa meyakinkan hakim. Istilahnya itu kalau kata banyak teman begini, MK yang memulai, MK yang harus menyelesaikan gitu. Karena MK yang memulai dengan putusan 90 dan saat ini ketika datang ke MK soal perselisihan hasil pemilu ya, MK pula yang harus menyelesaikan. Jadi beberapa teman itu bahkan mengatakan dan masih punya harapan ya MK bertobat lah ya dengan ketika ada perselisihan hasil pemilu itu momen dia untuk membayar hutang atas putusan 90 yang sudah mereka buat. Ini kata teman-teman begitu ya. Walaupun pengalaman dari ini kan Pilpres ke 5 kita ya. Dari Pilpres 2004, 2009, 14 dan 2019
Mahkamah Konstitusi tidak pernah memutus Membatalkan. mengabulkan Ya. perselisihan hasil pemilihan umum presiden, tidak Ya. pernah. Bahkan memerintahkan penghitungan suara ulang tidak pernah, apalagi memerintahkan pemungutan suara ulang. Dan durasi pemeriksaan Pilpres pun sangat pendek, 14 hari kerja saja. Ya. Tuh. Ya, jadi artinya yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita ya sekarang ini, tadi Mbak Titi sudah menjelaskan ya, saya kira baik secara konseptual, kemudian dalam bentuk praktek-prakteknya itu kan sudah jelas gitu ya. Nah, tinggal kan bagaimana tadi ujungnya kan di MK. Yeah. Nah, MK ini, keputusan MK khususnya Pak Anwar Usman itu tidak boleh ikut menangani persidangan yang ada benturan kepentingan. Ya, dua berarti soal PSI dan soal Capres kan. Pilpres ya. Nah, jadi itu udah satu poin sebenarnya membuka peluang bisa keputusan itu lebih progresif lah ya. Ya. Jadi bisa pikiran-pikiran orang yang selama ini mencurigai, ada kecurigaan tetap nggak bisa hilang ya, tapi agak berkurang lah ya. Dan ada pergantian klasemen, Bang. Klasemen pemain di MK berubah. Ada 2 pemain yang keluar, ada 2 pemain baru, tanda kutip ya. Hakimnya tuh, makanya saya bilang ada perubahan klasemen pemain itu karena dulu ketika putusan yang sebelumnya 90, hakim itu masih ada Manahan Sitompul dan Wahidudin Adams. Manahan itu pendukung perubahan syarat usia. Kalau Wahidudin Adams menolak pengaturan soal usia oleh dari MK. DPR ya? Ya betul. Sekarang ada 2 hakim baru. Yang pertama Arsul Sani. Arsul Sani ini latar belakangnya politisi P3, seorang ahli hukum, lama di Komisi 3 dengan Bang Zulfan. Lalu yang kedua adalah Ridwan Mansur. Nah ini orang Lahat nih, mohon maaf satu kampung sama ibu saya. Jadi Sumsel Pride lah ya. Nah ini juga menjadi analisis baru karena ada perubahan konfigurasi hakim di Mahkamah Konstitusi. Ya kecenderungannya seperti apa dengan perubahan ini? Kalau kita runut lagi ya, putusan 90 itu kan kontroversial karena dia tidak seperti ini, tidak bulat. Dia itu seperti lonjong pun tidak. Jadi kalau kita ini seperti pie, ada banyak potongan-potongan. Ada 3 hakim yang mendukung penuh, ada 2 hakim yang sebenarnya dia hanya mendukung pengecualian usia 40 itu untuk yang pernah jadi gubernur, walaupun setuju dengan putusan ada perubahan syarat usia dengan alternatif pejabat negara yang dipilih melalui pemilu dan pilkada. Lalu 4 hakim sebenarnya kan menolak. Jadi 5 versus 4 lah. Nah sekarang pergantiannya adalah 1 dari yang 5 mendukung itu keluar, masuk pemain baru gitu ya. Lalu kemudian yang menolak pun ada penggantinya juga gitu. Tetapi di putusan terakhir Bang, 141, 8 hakim kecuali Anwar Usman itu berubah lagi pendirian hukumnya. Menyatakan bahwa syarat usia itu bukan kewenangan MK untuk memutuskan, tetapi kewenangan pembentuk undang-undang. Namun kalau ingin mengubah syarat usia 40 tahun, itu kewenangannya DPR pemerintah, tapi tidak boleh untuk 2024. Jadi dia mengakui bahwa ada perubahan posisi hukum dari putusan 90 ke putusan 141 2023, tapi dikunci. 2024 itu nggak boleh diganggu gugat nih putusan yang sebelumnya. Kalau mau mengubah maka ubahlah di 2029. Nampaknya MK pun ingin memberikan garansi atas proses yang sudah berlangsung. Jadi dengan konfigurasi MK berubah pendirian hukum begitu ya, tapi juga menggaransi konstitusionalitas proses melalui putusan 90 yang tidak boleh diganggu pelaksanaannya. Saya tidak bisa membaca utuh, tapi menurut saya peluangnya jadi 50-50. Jadi setengah-setengah. Bisa saja progresivitas itu muncul, tapi di sisi lain mengingat kalau di MK itu intinya lah putusan 90 itu udah nggak bisa dutak-atik lah ya. MK sudah memberikan konstitusionalitasnya di putusan 141. Tapi bagaimana mereka melihat dalil, pasti yang didalilkan itu adalah kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Terstruktur itu kan didefinisikan kalau di Undang-Undang Pemilu dan putusan MK melibatkan aparat
pemerintah, birokrasi, dan juga penyelenggara pemilu. Kalau kemudian sistematis itu direncanakan secara matang, didesain sedemikian rupa untuk melakukan kecurangan. Makanya kemudian kalau kita nonton film Dirty Vote, dia menariknya kan mulai ketika penempatan penjabat-penjabat, lalu ditarik lagi ke seleksi penyelenggara pemilu, kemudian bansos dan seterusnya. Sejauh mana kemudian pemohon nanti permohonan ini kan 3 hari ya setelah pengumuman tanggal 20 direncanakan, bisa jadi lebih cepat, mampu membangun kronologis dan trajektori peristiwa sehingga melahirkan konklusi hasil angka yang sudah Abang prediksi dengan tepat itu ya. Nah, ini hormat ya pada politisi senior. Walaupun saya kira nih waktu awal kita tebak-tebakan itu Bang Zulfan nih yang bener aja gitu ya. Kok bisa gitu. Tapi ternyata memang nggak ada lawan. Yang namanya pengalaman itu nggak ada lawan gitu. Nah, jadi sejauh apa dia mampu merekonstruksi dan mengkonklusikan angka itu hasil dari proses yang didesain, direncanakan dengan matang memang untuk curang. Nah, yang terakhir itu masif. Masif itu artinya dampaknya dia itu adalah setengah dari total pemilih itu terdampak dari penyalahgunaan atau kecurangan yang dilakukan. Dan itu memang tidak mudah, Bang. Di Pilpres nggak pernah ada, tapi di Pilkada pernah ada yang bahkan MK sampai mendiskualifikasi. Contoh di Pilkada Kota Waringin Barat yang kemudian pemenang didiskualifikasi dan yang pemenang suara terbanyak berikut menjadi kepala daerah. Tapi kan size pemilu presiden itu tidak sama dengan pilkada. Apalagi pilkada kabupaten gitu. Ya, ini kan luas sekali ya. Betul. Jadi kalau saya dengar keterangan tadi Ketua Bawaslu mengatakan misalnya selisih angkanya 5 juta. Lalu sementara bukti-bukti yang dibawa itu hanya sekitar katakanlah di bawah 10.000 ya, atau tidak mencukupi untuk mengatakan curang dari selisih suara yang begitu besar. Itu kan sulit dia bilang untuk kita membatalkan. Nah, kalau hanya satu atau begitu sedikit bukti kita membatalkan pemilu, ini nggak pernah terjadi pemilu ini, ya, tidak pernah selesai, pemilu lagi kan gitu. Nah, kemudian kita melihat bahwa misalnya soal tadi pengerahan birokrasi aparat yang terstruktur ya. Nah, itu bagaimana cara kita membuktikannya itu? Iya. Kita kembali ke definisi dulu, Bang. Perselisihan hasil pemilu adalah perselisihan yang mempengaruhi hasil dan keterpilihan. Jadi itulah kenapa kemudian dalam praktiknya MK itu ada kecenderungan hanya bicara angka-angka untuk pileg dan pilpres. Contohnya saja di 2019 ada perselisihan hasil pemilu DPRK Banda Aceh, Kota Banda Aceh. Itu yang dipersoalkan selisih suara cuma 4. Jadi saya membaca kecenderungan MK itu kalau untuk pileg pilpres lebih fokus kepada angka yang mempengaruhi hasil. Karena kan perselisihan hasil pemilu adalah keberatan dari peserta pemilu menyangkut penetapan hasil yang dilakukan oleh KPU yang mempengaruhi hasil atau keterpilihan. Nah, akhirnya di pileg pilpres di tengah kompleksitas dan size yang besar, MK kecenderungannya adalah fokus kepada angka-angka. Makanya dulu sempat ada narasi MK itu kan bukan mahkamah kalkulator. Harusnya nggak hanya fokus pada angka-angka, tapi praktik 2004, 2009, 2014, dan 2019 di pileg pilpres MK itu seperti membatasi diri hanya melihat hasil atau penetapan yang mempengaruhi keterpilihan dan perolehan hasil yang berdampak pada keterpilihan. Makanya koreksi dia kebanyakan pada kalau ada kesalahan penjumlahan, kesalahan pencatatan, atau secara sengaja ditemukan ada penyelenggara yang mengubah hasil.
Jadi lebih fokus pada sana. Tapi kalau di pemilu di pilkada karena memang konteks size-nya lebih kecil, MK dia lebih progresif, lebih melihat ke dalam kerangka yang besar tadi yang TSM itu, karena lebih mungkin untuk dibuktikan kan. Yeah. Dia di beberapa kasus menyoroti soal legalitas syarat pencalonan. Makanya ada beberapa pilkada yang batal karena ternyata di persidangan kemudian diketahui dia adalah warga negara asing. Misalnya di Orien P. Riwu Koreh Pilkada Sabu Raijua tahun 2020 kan, hasil dibatalkan MK karena dia ternyata punya paspor warga negara Amerika Serikat. Atau di Bovendigul, ternyata dia pernah menjadi terpidana tindak pidana korupsi dan masa bebasnya itu belum memenuhi syarat masa jeda 5 tahun, dibatalkan juga. Atau kemudian yang tadi saya cerita di Mandailing Natal dan di Kota Waringin Barat, itu motif dia tuh cara gini Bang, waktu itu dia ngasih kan kalau di pilkada itu memberikan ongkos politik boleh, yang nggak boleh itu politik uang. Nah cara strategi dia adalah setengah dari DPT dia jadikan tim kampanye, dia laporkan ke KPU dan dikasih uang. Dilalainya Bang, pasangan calon lawan juga masuk tim kampanye dia. Nah, kan nggak mungkin masa calon bupati lawan jadi tim kampanye dia. Ternyata dia mengambil asal ambil dari DPT, di SK-kan untuk melegitimasi kasih uang sehingga tidak dianggap sebagai politik uang tapi sebagai ongkos politik gitu, transport dan lain sebagainya. Nah oleh MK itu disebut sebagai kamuflase melakukan politik uang. Nah di beberapa kasus MK membuktikan ada program PBB gratis, pajak bumi bangunan gratis, dan itu dianggap sebagai kamuflase politik uang walaupun program resmi dari pemerintah, karena hanya diadakan saat dia sedang berproses berkontestasi, dia petahana maju kembali untuk periode berikut. Nah kembali ke soal tadi ya, bagaimana kita membuktikan terstruktur melibatkan birokrasi, aparat pemerintah dan lain sebagainya. Nah ini kemampuan membangun penalaran dan legal argumen menjadi menantang gitu. Bagaimana dia menghubungkan bahwa itu memang ada korelasi satu sama lain. Ditambah lagi misalnya dengan fakta-fakta, contoh ada pernyataan-pernyataan birokrasi, ada kemudian peristiwa-peristiwa di mana birokrasi melakukan tindakan-tindakan yang itu yang bisa dijangkau karena terekspos. Nah biasanya sih kalau harus spesifik peristiwa sehingga peristiwa itu menjadi sebuah peristiwa besar yang berpengaruh misalnya kepada suara, itu memang sulit. Karena biasanya ruang-ruang terjadinya kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu di ruang-ruang yang tidak sepenuhnya bisa dijangkau oleh publik. Tapi kemampuan membangun kronologis dan menghubungkan sehingga tercipta sebuah frame atau kerangka besar bahwa itu memang mengarah kepada pengkondisian pemilu yang curang dan tidak menerapkan pemilu yang jujur dan adil, itu yang memang jadi tantangan bagi tim hukum Bang. Dan saya yakin tim hukum ini kan memang mereka mengumpulkan sejak awal. Tapi apakah yang dikumpulkan itu mampu membangun tadi konstruksi dan konklusi yang meyakinkan? Ini menjadi tantangan karena dalam praktik sebelumnya kan faktanya di Pilpres dan Pileg belum pernah terjadi. Ya. Dan satu hal lagi yang juga akan menjadi rumit, bukan hanya pihak yang kalah yang mencari bukti kecurangan. Pihak yang dianggap menang pun mencari bukti kecurangan. Ini kan repot nih jadinya kan. Betul. Nah, jadi kalau itu namanya pihak terkait. Ya, jadi di contoh pemilu 2019 ya, kan pemohon itu biasanya adalah yang mempersoalkan penetapan hasil oleh KPU dan bukan hanya soal angkanya yang dianggap salah. Catatan selama ini noken di Papua itu selalu dipersoalkan karena dianggap seolah-olah mengambil suara tanpa proses yang demokratis. Nah, kalau kita baca permohonan tuh selalu ada persoalan Papua yang diangkat. Dan persoalan birokrasi aparat keamanan selalu diangkat begitu ya. Nah, kalau dalam situasi pemohon yang dipersoalkan itu sebagai termohon Bang, bukan calon yang menang, tapi KPU.
Jadi ini adalah peserta pemilu versus KPU. Ya. Biasanya yang menang ingin mempertahankan kemenangannya dong. Tidak mungkin dia biarkan proses itu tanpa ada keterlibatan. Maka pemenang itu atau yang memperoleh suara terbanyak dalam hal ini misalnya Prabowo Gibran, dia akan meminta untuk menjadi pihak terkait. Dan biasanya nih sejalan seirama senada nih dengan KPU gitu ya. Ada kecenderungan pihak terkait atau yang menang itu akan selalu membenarkan apa yang dilakukan oleh KPU. Kalau saya sih berharap begini, bicara pemilu itu ada yang bicara dua aspek. Satu integritas, dua profesionalitas. Kadang-kadang profesionalitas itu sulit untuk diwujudkan sesempurna mungkin karena pemilu kita ini by design memang kompleks sekali. By design memang kerumitan itu berdampak pada kesulitan untuk punya performa sepenuhnya optimal gitu Bang. Makanya di pemilu kita, Abang cek aja dari tahun 55 sampai sekarang tidak terjadi atau tidak pernah tidak ada kasus surat suara tidak tertukar. Yang sekarang saja itu saya baca laporan Bawaslu, ada 6.000 lebih TPS yang surat suaranya tertukar. Karena memang kompleksitas teknisnya. Jadi saya agak bisa memahami kalau level profesionalitas itu ada celah-celah yang bolong begitu. Tapi yang parah kalau itu kemudian terbiarkan tidak mendapatkan perlakuan untuk koreksi secara cepat. Nah, ini pasti persoalan profesionalitasnya akan dipersoalkan Bang. Misalnya, surat suara yang terkirim lebih dulu di Taipei. Lalu pemilu di Kuala Lumpur, di mana pemilih yang tidak terdaftar di DPT atau DPK, itu luar biasa gelombang ininya. Lalu yang via pos yang sudah dicoblosi itu. Dan juga beberapa kasus di London yang tidak bisa terfasilitasi. Termasuk juga simulasi yang ada 3 peserta untuk Pilpres tapi surat suara simulasinya hanya ada 2. Ini nih pasti akan diungkap soal tadi profesionalitas yang berpengaruh pada perlakuan yang adil dan setara untuk peserta pemilu. Nah, aspek yang kedua ini yang memang level pengaruh terhadap kompetisi pemilunya lebih terasa atau lebih berpengaruh, integritas. Integritasnya yang akan disoal adalah soal perlakuan jujur, adil, mandiri, dan akuntabel. KPU kita beberapa hal punya catatan. Contohnya, kontroversi putusan 90 sudah selesai. Ketika ditindaklanjuti oleh KPU, lagi-lagi dilalanya melanggar etik juga gitu. Karena melaksanakan putusan MK tanpa merubah peraturan KPU. Jadi narasinya kan adalah saking kepinginnya nih mengeksekusi putusan 90 sampai-sampai peraturan KPU belum diubah sudah dilaksanakan. Sementara untuk putusan Mahkamah Agung soal keterwakilan perempuan, KPU itu menunda untuk melaksanakan. Ini akan dihubung-hubungkan dengan tadi tuh kemandirian penyelenggara pemilu, bagian dari integritas. Lalu juga beberapa kasus lain yang ya kita tahu lah ya ada kontroversi yang melibatkan penyelenggara pemilu. Nah, dalil mereka ini akan bicara 2 ini nih. Satu, integritas itu dikaitkan dengan penerapan asas jujur, adil, mandiri, dan akuntabel. Lalu yang kedua itu profesionalitas, soal bagaimana dia mengelola pemilu sehingga kemudian apakah itu berdampak pada insentif atau disinsentif kepada peserta. Jadi memang tidak mudah karena kita adalah the biggest one day election in the world, pemilu serentak 1 hari terbesar di dunia dengan kompleksitas teknis yang juga paling rumit di dunia gitu. Dengan wilayah yang juga sangat rumit. Iya, dan melayani juga pemilih di luar negeri, 128 perwakilan Indonesia di luar negeri. Ya, jadi kalau kita lihat ini kan harus ada satu antisipasi ya. Bagaimana kelemahan-kelemahan itu yang kemudian berdampak pada efek kualitas pemilunya, nah, tentu kan ini harus ada jalan keluarnya nih. Bagaimana masa kita sudah 5 kali kalau kita hitung sama 55 kita udah berapa pemilu kita? Yang ke-13 legislatif, iya. Itu masih terjadi hal-hal yang seperti ini ya. Saya kira kita jangan hanya selama ini kan membanggakan kita nomor 3 terbesar ya kan? Negara demokrasi terbesar nomor 3 di dunia dan mayoritas Islam terbesar. Yang kita banggakan kan selalu itu. Tetapi kualitasnya tidak kita kita tingkatkan setiap itu. Nah, sekarang kan kita melihat misalnya
banyak juga kritik terhadap hasil hitungan KPU. Betul. Rekap yang dilakukan oleh KPU misalnya. Ini dianggap rekap ini berbeda dengan suara yang sesungguhnya gitu ya. Nah ini Mbak Titi melihat seperti apa? Iya, sebelum masuk ke situ tadi ada yang juga terlewat ya. Ada situasi critical situation yang juga harus diantisipasi. Situasi kritis yaitu jeda antara hari H dengan penetapan hasil itu jauh sekali. Maksimal penetapan hasil pemilu nasional itu Bang 35 hari. Jadi antara 14 Februari hasil itu proyeksinya akan ditetapkan pada 20 Maret. Nah ini harus diantisipasi nih karena provokasi, tekanan-tekanan massa bisa jadi akan digunakan. Dan juga proses di MK. Walaupun ada faktor yang unik di 2024 ketika KPU menetapkan hasil itu bulan puasa, Ramadan. Jadi Ramadan tuh karena tanggal 20 Maret. Oh, iya. Dan proses perselisihan hasil itu kemungkinan putusannya sebelum Idul Fitri gitu ya. Jadi tetapi belajar dari 2019 kita juga ingat kan ada peristiwa provokasi dan tekanan massa yang berakibat kerusuhan di depan Bawaslu. Yeah. Nah menurut saya itu harus diantisipasi oleh semua pihak begitu. Makanya KPU ini tadi bicara soal dugaan perubahan hasil ya, manipulasi yang disebut kecurangan Sirekap gitu, sistem informasi rekapitulasi suara. Jadi kita nih Bang, baik pemungutan, penghitungan suara semuanya manual. Nah, untuk mengantisipasi karena jeda antara pengumuman hasil dengan penetapan hasil nasional tuh jauh sekali. Berapa hari itu? 35 hari. Waduh. Dan kita salah satu yang paling lama loh pengumuman hasil di dunia. Sementara kan ada video yang beredar itu katanya kita sebelum pemilu sudah ada hasilnya. Nah, itu dia. Jadi, nah ini yang harus diantisipasi. Makanya KPU membuat sistem sejak 2014 namanya Situng. Sekarang namanya Sirekap. Supaya masyarakatnya yakin. Ini loh difoto hasil murni dari TPS supaya kalian tuh ikut ngawal. Nanti coba dihitung di kecamatan jumlahnya berapa, di kabupaten berapa, nanti samain namanya ditetepin KPU. Karena kan ketika rekap di kecamatan gak semua dari kita bisa ikut. Nah sayangnya lagi sistem yang meskipun itu adalah layanan kepada masyarakat untuk alat bantu transparansi, tapi kalau tidak dikelola dengan profesional, teknisnya tidak terkelola baik, dia bisa menimbulkan spekulasi. Kayak sekarang nih, kan ketika difoto, aplikasi itu akan membaca angka dari foto dan mengkonversi menjadi angka hasil. Fotonya angkanya 86 Bang, tapi bacaan hasilnya sebenarnya angkanya itu di foto 086, tapi dibaca oleh hasil sebagai 886, karena kan 0 mungkin ada garis di tengah. Nah, walaupun yang dihitung itu yang manual, yang foto yang kemudian ada di salinan formulir hasil, salinan C hasil namanya, tapi kan spekulasi karena ini menyangkut masyarakat yang tidak sepenuhnya familiar dengan penghitungan yang dia lihat di aplikasinya KPU 86 ditulis 886 padahal itu kesalahan membaca sistem dan petugas yang menginput tidak teliti, berkembanglah spekulasi, berkembanglah kontroversi dan provokasi. Ke depan menurut saya, dan itu harus dimulai dari sekarang nih. Tidak boleh menunggu setahun berikutnya, 2 tahun berikutnya. Penghitungan suara kita tuh mestinya kita gradual kita mulai dilakukan secara elektronik. Nah, jadi ada beberapa negara yang kita bisa pelajari, termasuk Sirekap itu bisa digunakan. Jadi memfoto angkanya langsung terdigitalisasi, tapi dengan kualitas teknologi yang baik, yang paripurna. Nah, oleh karena itu dia harus diuji coba gitu, uji coba terus menerus, lalu sistemnya disempurnakan, keamanan sibernya ditingkatkan. Pasti bisa 2029 minimal pemungutan suaranya tetap manual karena kan kita bisa melihat hasilnya langsung di TPS. Di saat yang sama adalah penghitungan dan rekapitulasinya itu elektronik. Tidak perlu lagi menunggu 35 hari. 35 hari itu Bang yang bahaya tuh apa? Hoax. Hoax yang tadinya kesalahan input itu adalah murni karena human error, karena hoax itu bisa disebut sebagai ini kecurangan yang sudah begini-begini. Nah, itu yang bahaya sebenarnya. Iya, terlalu lama ya. Betul. Nah, memang sebenarnya kan kalau kita biaya pemilu kita itu berapa sekarang? 76 triliun. Bayangkan. Iya. 76 triliun kita masih menggunakan cara-cara manual. 76T itu hanya KPU loh.
Ya, belum Bawaslu. Bawaslu dan lain-lain ya. Jadi kalau kita perhatikan dari aspek ini, itu kan uang 76 triliun itu nggak sedikit. Betul, Bang. Banyak banget, Bang. Itu kan hampir mencapai setahun anggaran APBD DKI. Betul. Ya. Nah, sementara kan DKI dengan APBD segitu itu banyak sekali yang bisa dilakukan. Ya. Nah, sebenarnya ini kan bicara sistem. Kan sistem itu kan sebenarnya tidak mahal dan biasanya baku kan. Ya, berapa orang sih ahli yang kita perlukan untuk membuat sistem seperti tadi supaya ini tidak sampai 35 hari. Ya, paling lama mungkin seminggu sudah ada hasilnya. Betul. Saya berpikir itu paling lama itu 30 Februari sudah ada pengumuman final. Itu pun sebenarnya kalau standar internasional terlalu lama. Seminggu itu sebenarnya waktu yang pas. Betul. Gitu. Cepat. Jadi ini memang rawan ya. Betul. Ya tapi kita dikunci undang-undang, Bang. Undang-undangnya kan tidak berubah. Karena undang-undang tidak berubah, ya mau tidak mau pembelajaran pentingnya adalah 2029 kita tuh harus serius berbenah. Karena orang Indonesia itu suka berpemilu. Jadi pemilu itu sudah menjadi regularitas. Yang membuat dunia tuh kagum adalah angka 204 juta itu bisa dikatakan relatif aman dan damai. Gimana ngelolanya? Makanya walaupun terlepas kontroversi dan lain sebagainya, dunia internasional itu selalu senang datang ke Indonesia dan melihat pemilu kita. Tapi ya kita kan harus naik kelas juga gitu ya. Jangan cuman branding aman dan damai juga, tetapi kualitas, integritasnya juga naik terus. Sistemnya. Gitu. Betul. Ya kan itu harus kita harus tetap kita perhatikan. Betul. Nah ini kan banyak sekali institusi, lembaga-lembaga, NGO dan lain-lain. Itu kan melakukan pendekatan dengan pola aplikasi untuk mengawasi supaya jangan terjadi kecurangan. Tapi kan tetap aja kecurangan. Jadi gimana kita mau membangun sistem ini? Nah, kalau saya amati ya, Bang. Ini berdasarkan pengalaman mengawal pemilu sejak 99 nih. Bedanya kalau Abang tuh praktik di tengah kubangan politik ya, mungkin bukan kubangan ya, kolam politik gitu ya. Kalau saya kan di luar melihat teknokratisnya gitu. Kalau antara pileg dan pilpres karakternya tuh beda. Kalau pilpres pilihan pemilih itu relatif tidak ada pengaruh, tekanan, intimidasi pada saat dia memberikan suara. Jadi saat memberikan suara itu adalah ya sudah diserahkan kepada pemilih. Nah, pengaruh dan berbagai pengkondisian itu dilakukan sebelum pemilih masuk bilik suara. Melalui kebijakan, lalu kemudian pendekatan tadi ya politik gentong babi, politisasi, birokrasi dan lain sebagainya. Tapi ketika dia datang masuk ke dalam bilik suara, itu tuh sudah sepenuhnya eksekusi pemilih gitu. Dia kondisikan sebelumnya nih untuk membuat pemilih itu memilih A, B, C atau D. Nah, tetapi kalau pileg, waduh brutal itu. Jadi pileg itu memang ini menurut saya tuh pekerjaan rumah terbesar kita walaupun sering tertutup oleh pilpres itu adalah pemilu legislatif. Curangnya komplit itu. Terutama antar caleg. Politik uangnya ada. Penyalahgunaan fasilitas negaranya ada, intimidasinya ada, dan itu sayangnya kurang terpotret hari ini gitu. Suap kepada penyelenggara pemilu itu lebih banyak dipengaruhi oleh praktik pemilu legislatif. Nah, desain kita hari ini kalau coba saya evaluasi, Bang, pemilu ini kita terlalu sibuk untuk bisa menghasilkan pemilih yang bisa fokusnya itu seimbang antara pileg dan pilpres. Caleg saja, Bang, di 2024 itu jumlahnya 258.000 lebih caleg yang tersebar di ribuan daerah pemilihan. Jadi menuntut rasionalitas pemilih untuk bisa mencoblos caleg dengan kriteria-kriteria orientasi politik gagasan, rekam jejak itu berat. Dan itu mengkonfirmasi kenapa orang lebih senang milih Komeng. Gitu ya di pemilihan DPD Jawa Barat. Karena mereka nggak kenal.
dan memilih orang yang di surat suara yang mereka tahu itu siapa, itu realistis gitu. Nah, ke depan menurut saya kita harus benahi bahkan dari model keserentakannya. Saya tidak mendukung model keserentakan pileg pilpres dengan kombinasi sistem proporsional terbuka yang seperti hari ini. Digabungkan semua presiden, DPR, DPD, DPRD provinsi, DPRD kabupaten kota. Menurut saya kalau kita ingin tetap mempertahankan sistem pemilu seperti sekarang, DPRD itu harus dikeluarin tuh. Dia tidak boleh digabung dengan DPR, DPD, presiden. Too much. Kasihan DPD pemilu. maksudnya, DPD. DPRD. Oh, DPRD. Saya justru DPRD, Bang. DPRD itu mestinya dia bergabung dengan kepala daerah. Sehingga ada koherensi antara politik eksekutif dan legislatif di tingkat daerah. Kok sekarang kan DPRD itu jadi tumpuan semua tuh. Tumpuan caleg DPR. Untuk tandem pemenangan, walaupun duitnya dari DPR, operatornya kan di bawah gitu. Dan isu lokal itu gak terangkat. Semua tenggelam oleh isu nasional. Padahal kalau kita bicara arena perjuangan DPRD kan beda dengan DPR. Jadi kalau saya sendiri pribadi berharap satu, kalau rekomendasi perbaikan kebijakan, digitalisasi kita mulai secara gradual, dan itu kita mulai dengan menerapkan penghitungan dan rekapitulasi suara elektronik. Jadi electronic recapitulation. Nah, dan itu mempercepatkan mata rantai penetapan hasil. Karena salah satu ciri demokrasi, pemilu yang demokratis adalah hasil yang cepat ditetapkan, diketahui oleh pemilih dan mengurangi spekulasi serta kecurangan. Nah, yang kedua, saya berharap pemilu serentak kita itu diredesign menjadi pemilu serentak nasional, memilih DPR, DPD, presiden. DPR dan presiden memang harus barengan supaya dia ada tadi ya, secara sistem mendorong presiden itu dapat dukungan yang signifikan dari parlemen. Signifikan bukan berarti mengkooptasi semua kekuatan. Nah, saya setuju tuh Bang. Saya sih berharap ya partai-partai non Prabowo Gibran itu menghormati suara pemilih dengan menjadi kekuatan penyeimbang. Nah, itu yang pemilu serentak nasional. Jadi 3 posisi saja nih. Lalu 2 tahun berikutnya pemilu serentak daerah, memilih kepala daerah dan DPRD. Itu lebih masuk akal, dan dari sisi beban kerja penyelenggara, beban kerja politisi dan partai, serta beban kerja pemilih, dia juga lebih logis gitu. Ya, dan kepala daerah lebih senang lagi. Nah, itu. Karena ada cocktail efeknya buat dia kan. Betul. Nah, betul. Kalau sekarang kan dia setengah mati juga ya. Iya, tarung sendiri. Jadi memang ya sistem itu kalau serius saya yakin lah, tapi kita nggak tahu ya kenapa DPR dan pemerintah tidak melihat celah-celah yang memang kita bisa mempermudah penyelenggaraan pemilu ini ya, sehingga tidak kita lihat selalu terjadi kekurangan-kekurangan atau permasalahan-permasalahan yang sama seperti pemilu yang lalu. Ini kan yang kita lihat kan sama aja nih. Nah, itu yang menurut saya kesadaran itu memang harus ada di DPR, yang terdiri dari partai-partai, kemudian pemerintah. Nah, hanya kan kalau kita lihat dalam pemerintah itu kan lebih banyak terlibat di teknis dalam konteks penyelenggaraan pemilu ini, bicara tanggal, kapan harinya ini. Sementara kan untuk bicara bagaimana meningkatkan pemilu yang berkualitas, itu lebih banyak DPR. Karena dianggap ini adalah kepentingan DPR, kepentingan partai politik. Jadi pemerintah di sini ya mungkin ada masukan-masukan dari pemerintah, tapi tidak lebih dominan dibandingkan dengan DPR. Jadi kesadaran memang kepada partai politik untuk menyelenggarakan pemilu yang lebih berkualitas itu memang ya sangat kita harapkan. Bang. Jadi kalau Mbak Titi melihat ya, kita secara keseluruhan dengan hasil pemilu yang ada sekarang ini, quick count, kemudian rekap yang dilakukan oleh KPU, ini nuansanya seperti apa nih? Kalau dari sisi prosedur dan teknikalitas teknokratis ya, mengelola pemilu itu memang tidak mudah. Jadi apa yang terjadi hari ini terlepas dari berbagai catatan,
kelemahan, kekurangan dan lain sebagainya. Yang patut diapresiasi itu adalah pertama pemilih kita, karena pemilih kita itu sangat kooperatif. Di tengah memilih adalah sukarela, angka partisipasi kita sejauh ini di atas 80%. 2019 itu 81,69%. Ini dibaca oleh banyak ahli kepemiluan sebagai situasi yang kenapa orang Indonesia suka berpemilu. Karena ya saya bilang kita dari tradisi dulu ya Orde Baru dan lain sebagainya, pemilu itu dijadikan betul-betul bagian dari aktivitas sosial masyarakat. Pesta rakyat. Pesta rakyat. Dan juga hari libur. Ya, dan yang mengelola pemilu adalah komunitas, orang-orang di lingkungan. Nah, jadi adanya quick count terlepas dari apapun ya, walaupun saya menduga 2 putaran, orang-orang yang ada di belakang quick count setidaknya orang yang saya kenal punya kapasitas akademik dan saya kira mereka tidak akan melampaui demarkasi akademiknya mereka untuk mempertaruhkan kredibilitas begitu ya. Walaupun ya memang hasil resmi ada di KPU dan saya harus mengakui selama ini saya mengikuti pemilu pilkada, kalau hasilnya gapnya terlalu besar seperti itu ya hasil dari KPU tidak akan jauh berbeda. Hanya saja kan yang jadi persoalan sekarang situation and condition behind the numbers. Narasi yang muncul ini kan adalah numbers itu hasil dari apa dulu gitu. Kalau dari prosedur teknis yang dicatat oleh quick count itu adalah angka yang dihasilkan dari bilik suara dan kemudian dihitung. Dikeluarkan surat suara dari kotak dan dihitung, ya itulah apa adanya. Tapi kan dia tidak memotret peristiwa-peristiwa yang menggerakkan pemilih ke TPS, yang kemudian melatar belakangi pemilih membuat keputusan. Nah, itu persoalan yang tidak dipotret oleh quick count. Itulah yang dipotret oleh sekarang di misalnya pasangan calon yang mengajak pendukungnya untuk mengawal proses, mencatat setiap kecurangan dan lain sebagainya. Forumnya nggak di quick count gitu. Forumnya itu ada di Bawaslu, ada di Mahkamah Konstitusi dan kita harus menunggu begitu karena yang bisa mengakses itu adalah pasangan calon. Tapi saya menilai KPU kita banyak harus berbenah. Terlepas mengurusi pemilu tidak gampang, tapi kan pembelajarannya sudah banyak. Nah, ini yang persoalan KPU itu. Satu, jangan ulangi lagi keteledoran yang membuat orang akhirnya berpikir terlalu jauh. Contoh kemarin soal pelaksanaan putusan MK nomor 90. Lalu juga membuat kebijakan yang kontroversial, misalnya soal keterwakilan perempuan yang menyimpangi undang-undang. Nah, termasuk juga KPU mestinya berbenah dari sisi sekarang kan mereka sudah bisa membaca nih apa yang kurang, apa yang lebih. Termasuk yang salah mencatat di Sirekap itu harus segera dikoreksi. Jangan menunggu terlalu bergulir. Kontra narasinya tuh harus bisa dipahami oleh publik dengan baik bahwa mengakui ada kesalahan dan mereka akan lakukan koreksi. Dan termasuk juga setelah selesai pemilu menurut saya mereka harus datang dengan rekomendasi perbaikan-perbaikan teknis untuk pemilu yang ke depan. Paling dekat Bang, November kita pilkada loh. Jadi kita nih sebenarnya nafasnya kudu panjang nih. 27 November. Jadi quick count sebagai sebuah partisipasi masyarakat, saya kira kita berterima kasih karena kita di tengah waktu rekapitulasi yang panjang, kita bisa menjawab keingintahuan kita soal kondisi angka di lapangan dan itu cukup menetralisir tuh sebenarnya. Bayangkan kalau nggak ada quick count, itu spekulasinya bisa kemana-mana gitu. Saya kira itu. Dan quick count ini kan memang sama dengan survei ya, artinya survei kan tidak bisa memasukkan variabel-variabel tadi soal keterlibatan struktur, sistematis, masif, dia kan nggak bisa. Dia hanya bicara soal angka dan elektabilitas. Preferensi pemilih. Jadi sulit ya memang kalau memang tiba-tiba bisa saja dari prediksi 51 menjadi 58, 59 kan, tapi menjadi 80 karena kan faktor-faktor eksternal dari survei ini memang tidak bisa dimasukkan dalam survei. Betul. Itu tidak menjadi variabel kan. Betul. Kan yang dicatat itu adalah angka dari TPS, tapi angka itu ketika pemilih membuat pilihan itu kan tidak bisa dibaca. Pengaruh-pengaruh eksternal dan internal yang ada pada pemilih. Dan nggak mungkin lembaga survei tanya kamu disuruh siapa. Tapi bisa jadi kan kamu dapat bansos apa enggak gitu. Kan agak sulit itu ya.
Ya, jadi mungkin yang paling penting bagi pembelajaran bagi kita semua, Ya. ya, apa yang dapat kita ambil ya dari penyelenggaraan pemilu ini, sehingga kan pasti kita ada harapan, Mbak. Ya. Masalahnya harapan kita Ya. satu pasti damai, tidak ada keributan, ya. Betul. Pak Jokowi juga udah mengatakan ya kalau ada kecurangan silahkan ke Bawaslu dan ke MK, gitu kan. Nah, jadi kan peluang itu sudah dibuka. Dan Pak Jokowi saya lihat lebih maju lagi. Tolong jangan euforia dulu dengan hasil quick count. Kan itu dia bilang. Ya karena Paslon 02 sudah langsung mendeklar kemenangan kan. Nah, Jokowi justru mengatakan jangan dulu terburu-buru. Mungkin karena beliau punya pengalaman yang sebelumnya ada deklarasi duluan juga kali. Oh ya? Yang waktu dia sebelumnya kan 2014 gitu. Deklarasi ya? Iya. Nah, ya tapi nggak apa-apalah. Itu kan saran aja ya. Iya, betul. Nah, jadi kalau kita lihat mungkin kita ini sudah hampir 1 jam ngobrol ya. Harapan saya kali ya Bang ya. Iya, bagaimana? Iya, kalau saya tuh sebenarnya gini Bang, kita nih kan sekarang posisinya menurut FIDEM ya, FIDEM itu sebuah lembaga yang berkantor di Swedia dari universitas dan para akademisi. Dia mengatakan Indonesia itu masuk kategori negara demokrasi elektoral. Jadi pemilunya masih relatif loh berjurdil, kebebasan berpendapat masih ada, berserikat juga demikian. Tapi kita mudah tergelincir jadi otokrasi elektoral. Jadi pemilu ada tapi diragukan lu berjurdilnya, kebebasan berpendapat kemudian dipersempit, dibatasi. Saya takut itu sebenarnya. Saya berharap ruang-ruang kebebasan berpendapat, berserikat itu tetap menjadi komitmen pemerintahan yang terbentuk nanti. Karena misalnya kami ya di Perludem tuh kan kita bagian dari kekuatan masyarakat sipil yang tujuannya itu tidak memperjuangkan kepentingan elektoral siapapun. Dan dalam banyak pengukuran indeks demokrasi global, pemilu dan juga keberadaan masyarakat sipil yang vibrant itu mengangkat skor demokrasi kita. Termasuk juga pengawasan pada pemerintahan melalui 3 variabel, parlemen yang efektif, kekuasaan kehakiman yang independen, dan media yang berintegritas. Jadi harapan saya sederhana saja bahwa suara-suara masyarakat sipil, kebebasan berpendapat, berserikat itu tidak dibungkam. Lalu juga parlemen kita biarkan punya peran untuk memainkan peran kontrol, sehingga dalam presidensialisme multipartai, kalau tidak diimbangi oleh parlemen yang efektif, presiden itu mudah sekali tergelincir menjadi tirani mayoritas. Lalu juga kekuasaan kehakiman itu jangan dipolitisasi. Biarkan kekuasaan kehakiman menjadi kontrol dan juga korektor atas kesalahan-kesalahan kebijakan yang membuat kita bisa tergelincir tadi. Dan yang terakhir media saya kira harus difasilitasi sebagai memang institusi berintegritas yang mengawal moralitas publik melalui independensi mereka. Ya, negara harus membiayai podcast ya kan. Iya. Dan edukasi politik Bang. Iya makanya. Betul, artinya kan saya. Setiap podcast itu untuk membangun tadi kan, supaya keadilan hukum, demokrasi, kemudian melakukan pengawasan, pengontrolan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah, kritik koreksi yang kreatif dan yang konstruktif ya. Kalau kreatif sih pasti ada itu. Nah itu kan perlu itu mendapat perhatian dari pemerintah. Iya, podcast ini kan media alternatif, daya jangkaunya luas dan kemudian dia sebenarnya memerankan setengah dari peran partai politik untuk edukasi politik gitu. Jangan nonton, ya bukan jangan-jangan, faktanya yang nonton podcastnya Zulfan Lin dan Unpacking lebih banyak daripada yang nonton podcastnya Golkar mungkin ya. Ini ilustrasi saja. Ya, jadi memang kawan-kawan yang aktif di dalam konten kreatif ini, podcast ini, itu lebih aktif daripada partai politik. Iya, betul, setuju. Ya, kita tidak mendengar ada kritik-kritik yang tajam dari partai politik atau dari anggota DPR misalnya
Tapi podcast itu justru memberikan masukan yang lebih tajam, Ya. ya kan, yang lebih kritis Betul. terhadap situasi Betul. Penyelenggaraan negara kita. Nah, ya kita tidak boleh mengharapkan juga karena gini, ini kan perlu ada aturan yang sangat rigid ya. Nanti kita takutnya seperti koperasi. Karena ada kemudahan dari pemerintah, semua orang bikin koperasi, habis dapat bantuan hilang. Nah, ini kan nanti bisa berjamur juga podcast kita juga nggak mau kan. Betul. Jadi Meskipun saya Bang, betul tuh, penggiat itu nggak ada apa-apa ya dibandingin politisi senior. Subscriber saya cuma 7.000. Kan itu aspek lain lagi tuh. Iya. Nah, itu bisa kita, kalau kita belajar persoalan pemilu dari Mbak Titi, kalau belajar podcast sama kita. Iya. Walaupun kita juga lagi sedang belajar ya. Iya, betul. Jadi jangan podcast ini dipakai untuk alat-alat membuli kiri kanan aja ya kan. Betul, setuju. Ya. Oke Mbak Titi, terima Baik. kasih banyak atas kehadirannya. Kita jumpa lagi insya Allah di lain waktu. Amin. Untuk terus membahas. Karena pemilu ini kan masih belum selesai. Setelah ini Bang, kita harus bahas kalau hasil sudah ada, rekomendasi perubahan kebijakan ke depan. Nah itu podcast ini bisa menjadi diskusi bagi banyak para pakar, ahli, dan dikompilasi nanti menjadi tawaran kebijakan atau bahkan draft alternatif untuk diberikan kepada DPR dan pemerintah. Ya, kita bikin beberapa orang aja di atas. Betul. Ya. Setuju. Ya, di studio kita ada. Ya. Mungkin kita undang 4, 5, 6 orang. Ya. Dengan beberapa pakar juga hadir. Ya, ini harus lebih serius kita soal ini. Karena capek juga. Iya. Pemilu ini kan yang menentukan Indonesia ke depan tuh mau jadi apa. Betul, karena kita melahirkan pemimpin di sini. Betul. Ya, kalau proses tidak benar, pemimpinnya juga nggak benar, ya makin amburadul ini Indonesia. Betul. Baik Mbak, terima kasih. Terima Assalamualaikum kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.